Umur 30 tahun belum menikah, wajar nggak sih? Hai semua, jadi kali ini aku bakal menceritakan tentang perjalanan hidup wanita single yang sudah berumur 30 tahun dan itu adalah adikku sendiri. Jadi adikku adalah seorang pekerja keras yang sekarang bertugas di ibu kota. Mungkin kalian akan segera membuat opini bahwa wajar saja adikku single. Dia bekerja keras, tentu tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang atau hanya sekedar nongkrong dan mengenal lawan jenis. Menurut cerita adikku, dia cukup punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan seperti itu. Dia sering juga kok bersama teman-temannya nongkrong atau sekedar jalan-jalan sore bersama sepupuku yang kebetulan sama-sama bertugas di ibu kota. Dan soal mengenal lawan jenis, tentu dia punya teman laki-laki di kantor. Dan aku juga pernah nanyain teman laki-lakinya itu masih single apa enggak. Dia jawab, laki-laki di perusahaan tempat dia bekerja 80% adalah single. Terus setauku dia juga pernah punya cinta monyet ketika SMP. Dan juga pernah naksir teman satu kelasnya ketika kuliah. Tapi nggak sampai pacaran. Namun setidaknya dia punya pengalaman baik yang tidak menimbulkan trauma dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis kan? Lalu mengapa adikku sampai sekarang masih belum menikah? Aku pernah menanyakan hal ini pada adikku. Kok masih betah sendiri? Kamu ngerasa khawatir gak sih? Dan waktu itu dia ngejawab, selagi Mbak A dan Mbak B itu belum menikah, aku masih enjoy menjalani hidup. Jadi Mbak A dan Mbak B ini adalah teman dekatnya yang memang mereka beda usia 1 tahun. Lalu aku mengambil sebuah kesimpulan bahwa sekitar 50% adikku sudah mulai khawatir akan statusnya. Dan 50% lagi masih di level aman. Terus waktu itu aku juga bilang, kalau Mbak A dan Mbak B udah nikah dan kamu masih belum nemuin jodoh gimana? Kalian tahu dia jawab apa? Ya udah, aku tinggal pindah kerja aja ke luar negeri, ke Jerman atau ke Australia katanya. Waduh, aku bilang lagi ke dia, ya gak bisa gitu. Kayak mana pandangan orang-orang yang kenal dengan kita? Dia jawab, maksudmu orang kampung kan? Karena for your information, aku dan adikku itu sama-sama perantau. Aku merantau di salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Dan adikku merantau di ibu kota. Nah, kemudian dia ngomong, sis, kamu terlalu mikirin omongan orang. Orang-orang tersebut gak ngasih aku makan. Ngapain kita mikirin orang? Katanya. Aku jawab lagi, apapun yang kita lakukan pasti ada pro dan kontranya. Apa yang sudah menjadi jawabanmu ada benarnya. Ngapain mikirin orang yang menjalani hidup kan kita. Mereka mana peduli kan? Tapi hal lain tentu boleh menjadi pertimbangan juga. Seperti tentang kesehatanmu. Karena sebagai wanita dan kalau Allah mengizinkan, tentu kita akan hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan kegiatan tersebut akan lebih baik dilakukan dalam rentang usia tertentu menurut ilmu medis. Kalian tahu dia jawab apa lagi? Toh, Tante Z melahirkan di umur 41 dan dia sehat, babynya juga sehat. Dan semenjak saat itu aku tidak lagi memberikan opini tentang pernikahan pada adikku. Sebenarnya, aku menyadari ini bersifat sensitif, tapi dulu aku memberikan sebuah kelonggaran sikap. Dia kan adikku, ya aku berhak dong memberikan saran atau masukan. Tanpa aku sadari, toksik itu tidak hanya dari lingkungan sekitar, namun bisa terjadi di keluarga sendiri. Ya nggak sih? Jadi sekarang aku ingin mengambil sebuah kesimpulan. Nggak apa-apa kalau kamu belum menikah. Serius, nggak apa-apa. Belum menikah bukan berarti kamu sendiri. Tapi kamu lagi di tahap menikmati masa-masa mengenal diri.
Jadi jangan pernah ngerasa tertinggal, ngerasa gagal karena belum menikah. Toh, menikah bukan sebuah perlombaan. Siapa yang menang akan dapat piala, dapat penghargaan, dapat sertifikat misalnya. Namun, menikah adalah sebuah perjalanan yang menyatukan dua insan berbeda untuk mencari bahagia. Oke, jadi buat adikku, aku serahkan semua padamu. Toh, jika kepindahanmu ke luar negeri adalah jalan terbaik, kami tentu akan support selalu. Siapa tahu nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri kan, ke Jerman atau ke Australia. Oke, segitu dulu cerita aku. Kalau kalian pengen juga cerita ke aku, boleh. Kalian tinggal kirim-kirim ke aku. Dan aku siap menunggu cerita-cerita inspiratifmu. Oke, jangan lupa like and share. Bye-bye.